Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik sekalian, tentunya yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan suatu kegiatan pramuka, yaitu KPDK, Kuartir Gerakan Pramuka Kabupaten Trenggalek. Saya Khairuddin, andalan Bina Mukda Kuarcap Trenggalek, akan memberikan suatu materi yang tentunya nanti bisa dipakai untuk acuan adik-adik dalam melaksanakan suatu kegiatan, yaitu pola dan mekanisme pembinaan pramuka penegak. Adik-adik sekalian yang saya hormati, pada saat ini kita tidak bisa melaksanakan langsung bertatap muka, namun kita tidak terhalang oleh itu, kita tetap bisa melaksanakan suatu kegiatan dengan baik, tentunya dengan alat dan komunikasi. Adik-adik semuanya yang berbahagia, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda. Gerakan Pramuka bertujuan membentuk setiap pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berkarakter, dan cinta tanah air, serta cinta terhadap agama, taat hukum, dan tata tertib yang sudah ditentukan. Pembinaan pramuka penegak dilaksanakan di kuartir, gugus depan, dan satuan karya dengan sistem among dan menerapkan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nanti akan ada materi tentang metode kepramukaan dan sistem among itu tersendiri. Jadi kami di sini akan membahas tentang sistemnya, pola pembinaan. Pengertian gugus depan, ya. Gugus depan adalah suatu pendidikan terdepan penyelenggaraan kepramukaan. Jadi gugus depanlah yang nantinya akan sebagai panah ataupun garda terdepan di dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Jadi kalau gudep itu maju, tentunya gerakan pramuka yang ada di kuartir itu akan maju. Apabila gudep itu tidak bergerak, tentunya panah-panah yang ada di depan, yaitu gudep, ya kepramukaan tidak akan maju. Jadi untuk adik-adik yang masih di gudep, berlatihlah, belajarlah di gugus depan dengan baik. Yakinlah bahwa ilmu yang adik-adik dapat nanti akan berguna pada saat adik-adik melaksanakan suatu tugas di masa yang akan datang. Jadi tidak usah khawatir nanti ilmu pramuka itu terbuang percuma. Ya. Jadi sangat penting, dan ilmu pramuka tidak akan adik-adik dapat ya, kecuali di gerakan pramuka. Tidak ada di pendidikan-pendidikan formal yang adik laksanakan itu ada suatu kegiatan seperti kepramukaan. Adik-adik yang berbahagia, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya dan dharma pramuka. Jadi kode etik kita ada satya dan ada dharma. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Jadi kepramukaan adalah suatu wadahnya. Pembina pramuka adalah tenaga pendidik gerakan pramuka yang bertugas membina peserta di gugus depan. Jadi kalau pembina tugasnya adalah membina, mendidik di gugus depan. Sedang pamongsaka adalah tenaga pendidik gerakan pramuka yang bertugas pada satuan karya pramuka. Jadi kalau pamongsaka itu adalah di satuan karya. Di kuartir kita ada beberapa satuan karya yang tentunya nanti ada
materi tersendiri yang akan menerangkan tentang kesakaan. Di situ ada Saka Bayangkara, Saka Taruna Bumi, Saka Dirgantara, dan sebagainya. Sedang andalan adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang menjadi pengurus kuartir di Gerakan Pramuka. Jadi adik-adik nanti bisa memahami mana yang namanya pembina, mana yang namanya pamong, mana yang namanya andalan. Sehingga pulangnya dari KPDK ini adik-adik menambah suatu wawasan atau ilmu pengetahuan tentang kepramukaan. Adapun wadah di dalam pembinaan anggota penegak, yaitu ada beberapa, yaitu wadah pembinaan Gerakan Pramuka Penegak di Gugus Depan yang dinamakan Ambalan Penegak. Jadi Ambalan Penegak adalah satuan gerak untuk pramuka penegak yang menghimpun sangga. Jadi penegak itu ada di Gugus Depan, di situ ada ambalan. Ambalan itu himpunan daripada sangga. Ya, jadi kalau di situ ada ambalan, berarti di situ ada sangga yang disatukan satu menjadi satu kelompok, yaitu namanya ambalan. Ya. Sangga adalah kelompok belajar teman sebaya dengan jumlah 4 sampai dengan 8 orang pramuka penegak. Sangga berada di Gugus Depan. Sangga kerja adalah wadah untuk pelaksanaan suatu tugas atau kegiatan yang anggotanya terdiri atas sangga yang ada. Jadi sangga kerja adalah wadah untuk melakukan suatu tugas kegiatan yang anggotanya terdiri atas sangga yang ada. Jadi harus bisa membedakan ya, apa itu ambalan, apa itu sangga. Jangan sampai nanti adik-adik dalam pemahaman ini kurang jelas. Jadi antara sangga, ambalan, terus sangga kerja, itu harus bisa dipilah-pilahkan, harus bisa dibeda-bedakan. Jadi ambalan itu adalah kumpulan dari beberapa sangga. Nanti di belakang akan kita jelaskan secara rinci. Ya. Jadi sangga itu adalah satuan terkecil. Wadah pembinaan di Saka. Ya. Pembinaan di Saka guna menyalurkan minat, bakat, dan menambah pengalaman para pramuka penegak. Jadi kalau di Gugus Depan itu masih secara umum, adik-adik mempelajari kepramukaan itu secara umum. Tapi kalau di Saka, adik-adik sudah mempelajari ilmu kepramukaan itu adalah secara khusus, ya, sesuai dengan minat bakat daripada adik-adik. Adik-adik mau mengetahui tentang ilmu kepolisian, ya adik-adik harus belajar di Saka Bayangkara. Di sana nanti adik-adik akan diberi materi tentang tugas dan tanggung jawab kepolisian. Di situ akan dijelaskan tentang mekanismenya atau tugas dan tanggung jawab pramuka yang ada di Saka Bayangkara. Wadah pembinaan di Saka tentunya akan disesuaikan dengan Saka masing-masing. Jadi seorang anggota pramuka di Gugus Depan boleh menjadi anggota Saka. Dan Saka itu tidak mempunyai nomor gudep, ya, jadi tidak mempunyai nomor gudep. Kalau nanti adik-adik melihat di situ Saka Saka apa dengan nomor sekian, ya itu kurang benar. Jadi Saka itu tidak mempunyai nomor seperti gudep. Adik-adik yang berbahagia,
Adapun tingkatan di pramuka penegak itu ada beberapa, diantaranya yaitu penegak bantara, penegak laksana, dan penegak garuda. Jadi ada 3 tingkatan. Jadi adik-adik kalau di gugus depan, dan ini adik-adik didapat tingkatan ini ada di gugus depan, bukan di saka. Ya, jadi tidak ada saka yang melantik tentang SKU ini. Saka itu melantik di dalam SKK atau tanda kecakapan khusus sesuai dengan minat dan bakat tadi. Jadi adik-adik dapatnya tingkatan gulungan penegak ini adalah di gugus depan melalui SKU, ya, syarat kecakapan umum, di mana di situ sudah ditentukan syarat-syarat daripada anggota penegak bantara harus lulus sekian daripada item yang sudah ditentukan. Jadi anggota saka biasanya itu anggota dari gugus depan yang sudah berpredikat penegak bantara. Jadi di gugus depan lah adik-adik akan mendapatkan tingkatan daripada TKU. Adik-adik harus tahu, ya, di situ ada TKU dan TKK. TKU itu didapat di gugus depan, yaitu nanti menjadi ujiannya melalui SKU atau syarat kecakapan umum. Seperti halnya tingkatan bantara, laksana, dan penegak garuda. Di situ sudah jelas kriterianya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pramuka penegak. Adapun yang kedua adalah tanda kecakapan khusus yang adik-adik nanti setiap personal, setiap orang akan beda mengambilnya. Itu didapatkan dari hasil ujian daripada TKU, tanda kecakapan umum. Ya. Jadi kalau SKU itu akan menghasilkan tanda kecakapan umum, tapi kalau SKK, ya, TKK itu tanda kecakapan khusus, yaitu dari SKK, syarat cakapan khusus. Jadi ada di situ sudah ada persyaratannya untuk mengambil persyaratan itu. Adapun untuk menyelesaikan tugas sebagai penegak baik bantara, laksana maupun garuda yang saya sampaikan tadi adalah melalui SKU, syarat kecakapan umum. Itu adik-adik tentang tingkatan daripada pramuka penegak. Adapun organisasi ambalan penegak terdiri dari 12 sampai 32 orang pramuka penegak yang dibagi menjadi 3 sampai 4 kelompok yang disebut sangga. Tadi di atas sudah sampaikan, sekarang akan kita perjelas lagi. Ya. Jadi sangga itu adalah kelompok terkecil, ya, yang nantinya 3 sampai 4 sangga itu menjadi satu ambalan. Ya, kalau ambalan diambil nama-namanya dari pahlawan, dimana itu sebagai motivasi kita untuk berbuat baik, meneladani daripada pahlawan tersebut. Adapun sangga, kelompok belajar usia antara 16 sampai 20 tahun dengan jumlah anggota 4 sampai 8 orang penegak. Nama sangga dipilih antara lain nama-nama perintis, ya, pencoba, pendobrak, penegas, dan pelaksana. Nama tersebut tentunya mempunyai arti yang sangat histeris, yaitu perintis adalah yang merintis daripada gerakan itu. Pencoba, setelah kita rintis kita coba dulu. Jangan takut gagal, kita mencoba setiap kegiatan, jangan takut gagal, jangan takut salah. Namun kalau tahu salah jangan dilaksanakan. Itu kunci daripada keberhasilan. Pendobrak, setelah itu kita dobrak. Karena usia-usia di dalam penegak antara 16 sampai 20 tahun itu adalah masa-masa yang penuh dengan semangat,
dengan dedikasi yang tinggi. Jadi pendobrak, penegas. Setelah kita tegaskan bahwa apa yang kita laksanakan, apa yang kita perbuat itu adalah bagus, adalah baik, dan sangat berguna untuk diri kita, lingkungan kita, bangsa dan negara, nah, terutama untuk diri kita sendiri. Ya. Dan pelaksana. Setelah kita jelas yakin bahwa itu benar, bahwa itu bagus, ya kita laksanakan. Nama tersebut mengandung arti atau filosofi yang memberikan motivasi kehidupan sangga. Dewan Ambalan. Dalam melaksanakan kegiatan, Ambalan membentuk Dewan Ambalan yang terdiri dari ketua yang disebut pradana, sekretaris yang disebut kerani, bendahara yang mengatur keuangan, dan pemangku adat serta anggota. Adapun tugas Dewan Ambalan merancang dan melaksanakan kegiatan program Dewan Ambalan, mengevaluasi, melaksanakan kegiatan, melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada pembina, merekrut anggota baru, membantu sangga dalam mengintegrasikan anggota baru. Jadi untuk anggota Ambalan atau pengurus Ambalan di dalam kepramukaan penegak itu sudah dia sebagai perancang, ya, pelaksana, dan mengevaluasi diri kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Oke, adik-adik, di sini ada yang namanya Dewan Kehormatan Penegak. Untuk mengembangkan kepemimpinan atau leadership, tanggung jawab serta disiplin pramuka penegak, dibentuk Dewan Kehormatan Penegak. Terdiri dari beberapa anggota Ambalan, diketuai oleh pemangku adat, didampingi oleh pembina. Ya. Tugasnya adalah merekomendasikan kepada ketua gugus depan untuk pemberian penghargaan. Jadi di dalam kepenegaan, ya, itu juga perlu adanya penghargaan, karena penghargaan itu adalah suatu pemberian keyakinan kepada anggota pramuka di mana kegiatannya diakui atau dihargai. Selain memberikan penghargaan, juga memberikan sanksi atas pelanggaran kepada kode etik. Jadi juga anggota pramuka juga nanti akan direkomendasi oleh Dewan Kehormatan Penegak untuk memberikan sanksi, ya, memberikan sanksi apabila pelanggaran terhadap kode etik kepramukaan, pemberian rehabilitasi anggota Ambalan. Jadi itu tugas dan tanggung jawab daripada Dewan Kehormatan Penegak. Ada di samping yang sudah saya uraikan, ada beberapa kegiatan ataupun di dalam kegiatan penegak antara lain, ya, yang pertama ada prinsip kegiatan. Sebelumnya kita menginjak kepada kegiatan penegak, ada prinsip kegiatan. Prinsip kegiatan, Gerakan Pramuka memberi kesempatan kepada pramuka penegak untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dengan prinsip-prinsip dari, oleh, dan untuk pramuka. Inilah bedanya kalau sudah penegak, pandega. Jadi ada prinsip dari, oleh, dan untuk. Jadi dari penegak itu sendiri, dilaksanakan oleh penegak itu sendiri, dan untuk pramuka penegak itu sendiri. Jadi bisa merancang,
yang kita sampaikan di atas tadi, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Ya, itulah bedanya dengan pramuka-pramuka yang lain, baik itu di tingkatan siaga, penggalang, ya, penegak ini sudah bisa melaksanakan, merancang sendiri, melaksanakan, dan mengevaluasi. Berkarakter dinamis, menantang, bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Jadi kegiatan itu berkarakter dinamis, menantang. Tentunya menantang itu bukan yang harus berbahaya, tapi menantang untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau tugas tersebut. Ya, sehingga kita tertantang untuk melaksanakan suatu kegiatan ataupun tugas tersebut. Tentunya yang bermanfaat bagi diri kita dan masyarakat. Berorientasi pada 5 ranah, yaitu spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Jadi kalau itu semuanya sudah tercakup. Mempunyai intelektual yang bagus, mempunyai spiritual yang bagus, emosional yang terkontrol, karena masa-masa penegak dan pandega inilah waktunya adalah untuk menunjukkan jati diri. Ya. Dan apabila itu tidak disalurkan kepada yang positif, yang tepat, yang bagus, tentunya akan merugikan diri kita sendiri. Membangkitkan, mendorong, dan mengarahkan semangat serta keterampilan dan jiwa wirausaha. Adik-adik yang berbahagia, selain prinsip juga ada metode kegiatan. Kegiatan kepramukaan di dalam penegak dilaksanakan melalui metode. Yang pertama adalah permainan. Dengan bermain kita akan mendapatkan suatu ilmu. Dengan kegiatan bermain, kita akan mendapatkan suatu kekompakan daripada permainan tersebut. Jadi tidak hanya untuk main-main, tapi adalah tujuannya yaitu pembentukan suatu karakter. Ya, itu yang pertama adalah ada suatu permainan. Yang kedua tentang diskusi, di mana diskusi ini adalah saling melengkapi, tidak saling menjatuhkan, untuk mendapatkan suatu pedoman atau suatu kegiatan yang nantinya akan baik dan bermanfaat. Ya, jadi di situ ada metode dengan diskusi, ada suatu permasalahan kita diskusikan. Itu adalah cara pramuka untuk mendapatkan suatu kesepakatan kegiatan. Ada lagi ceramah. Ya, seperti hari ini kita metodenya metode ceramah, karena dengan adanya COVID-19 tentunya kita tidak bisa langsung ketemu. Nanti kalau sudah COVID ini selesai, kita akan berjumpa lagi, kita akan saling bercengkrama. Selanjutnya adalah demonstrasi, dengan demonstrasi atau suatu kegiatan. Ya, dengan kegiatan. Jadi metode kita ada beberapa, ya. Ada demonstrasi. Jadi satu kegiatan seperti halnya ada yel dan lain-lain, itu adalah demonstrasi. Dan sistem lomba. Ya, di situ ada kegiatan perlombaan di dalam metode kepramukaan penegak ini. Adik-adik yang saya hormati, selain lomba, ada kerja kelompok, penugasan pribadi. Ya, ada penugasan pribadi, ada kerja kelompok. Itulah diantaranya metode daripada kegiatan. Termasuk ada perkemahan. Jadi adik-adik di dalam penegak itu ada metode perkemahan. Sering kita
melaksanakan suatu kegiatan dengan berkemah. Seperti hanya kita kalau Raimuna, kita di situ berkemah, ya gunanya adalah untuk mendidik kemandirian daripada anggota penegak. Termasuk seminar, lokakarya, dan masih ada yang lainnya. Tapi yang bisa kami sebutkan, ya tadi yang sudah kita laksanakan tadi. Ya. Itu adik-adik tentang metode kegiatan di dalam kegiatan pramuka penegak. Adik-adik yang berbahagia, tadi kita sudah membincangkan tentang metode kegiatan pramuka. Namun harus tetap memperhatikan diantaranya keseimbangan dan keteraturan. Jadi setiap kegiatan harus mempertimbangkan keseimbangan dan keteraturan. Yang kedua, kegiatan yang menarik dan mengandung pendidikan itu sudah jelas. Yang ketiga, memanfaatkan sumber setempat yang tersedia. Jadi kita memanfaatkan setiap kegiatan adalah memanfaatkan sumber alam yang tersedia di daerah tersebut. Makanya di dalam kegiatan ada survival, bagaimana kita mempertahankan atau bertahan. Namanya survive itu bisa diartikan bertahan atau mempertahankan untuk tetap hidup, survive. Jadi bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita untuk bertahan dengan alam yang ada di situ itu, kita tetap hidup. Ya makanya ada suatu materi kalau adik-adik kegiatan itu survival. Adapun materi kegiatan meliputi aspek kegembiraan, kedamaian, dan kesyukuran. 3 aspek itu jangan dilupakan. Jadi yang pertama kegembiraan. Kita setiap kegiatan pramuka itu adalah gembira. Ya, kegembiraan. Kedamaian, ya, tidak ada satu sama yang lain itu bertolak belakang. Dan kesyukuran, dengan adanya kegiatan kita selalu bersyukur, kita selalu merasakan bahwa kita mendapat suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Adapun jenis kegiatan di gugus depan bagi adik-adik yang ada di gugus depan antara lain keterampilan, kewirausahaan, pelestarian lingkungan hidup, pramuka peduli, napak tilas, perjuangan, pengembaraan, forum penegak, giat prestasi. Jadi banyak kegiatan yang bisa adik-adik ikuti di dalam gugus depan. Ya, di situ ada pramuka peduli. Ya, peduli apa? Banyak peduli. Tidak hanya peduli bencana alam, di situ ada peduli kesehatan, peduli lingkungan, ya, sehingga kita melaksanakan suatu kegiatan rehabilitasi daripada hutan, reboisasi, ya, hutan itu. Ya, itu diantaranya dan sudah sesuai dengan jenis kegiatan. Adapun selain kegiatan di gugus depan, bagi adik-adik yang menjadi pengurus ataupun yang duduk di kelembagaan kuartir, ya kuartir baik itu kuartir ranting maupun kuartir cabang. Ya. Antara lain latihan pengembangan kepemimpinan LPK, kursus instruktur, kursus pengelolaan Dewan Kerja KPDK, pendidikan bela negara, Raimuna, perkemahan, wirakarya, muspan mitra, dan masih banyak lagi. Adik-adik tinggal melihat saja nanti. Kalau nanti saya terangkan satu persatu habis waktunya. Ya, jadi kita cuplik aja seperti itu. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Di situ ada Raimuna, kalau ada di kuartir itu. Ada juga jota-joti yang sering kita laksanakan. Dan pelatihan SAR atau Search and Rescue, yaitu pencarian dan pertolongan.
Jadi SAR itu adalah search and rescue. Jadi mencari dan menolong. Jadi mencari dulu terus menolong. Jangan sampai jadi anggota penegak, kita jadi anggota yang ditolong. Itu kebalik. Kita harus menolong, ya, menolong sesama, menolong kawan kita dengan kemampuan kita. Makanya ada suatu pelatihan SAR. Kalau adik-adik bisa masuk BP, ya itu lebih bagus. Sehingga wadahnya jelas, tugasnya jelas. Ya, saya 2 kali menjadi ketua BP, ya, dan alhamdulillah BP mendapatkan suatu predikat yang bagus, menjadikan suatu kepercayaan, dan itu adalah berkat daripada dorongan dari semua pihak. Untuk kegiatan latihan rutin itu yang ada di Gusepan, itu bisa dibuat secara mingguan maupun secara tiap bulan. Ya, jadi bulan. Latihan gabungan. Ya, jadi adik-adik bisa melaksanakan latihan gabungan. Satu kuaran itu gudep 1, gudep 2, gudep 3 itu bisa bergabung latihan bersama. Ya. Terus kegiatan satuan karya, ya, yang tentunya kegiatan satuan karya ini bagi adik-adik yang masuk ke SAKA atau satuan karya, itu bisa melaksanakan kegiatan satuan karya. Kegiatan partisipasi, ya, partisipasi artinya partisipasi di situ tidak masuk di dalam kegiatan-kegiatan gugus depan, tapi sudah dimasukkan di dalam program kerja ada kegiatan partisipasi. Seperti kegiatan di Kuarcap bagi di gugus depan itu adalah partisipasi. Ya, kegiatan Raimuna itu adalah kegiatan partisipasi daripada kegiatan Kuarcap. Ya. Itu tentang bentuk kegiatan. Oke, adik-adik, tadi sudah saya sampaikan beberapa materi di atas tadi. Saya ingin melihat daripada kesungguhan adik-adik, sejauh mana adik-adik memahami daripada apa yang saya sampaikan tadi. Untuk itu, saya akan memberikan suatu penugasan kepada adik-adik yang berbentuk video, ya, tentang kegiatan pramuka penegak. Adik-adik bisa memilih. Di situ ada kegiatan permainan, diskusi, ceramah, demonstrasi, lomba. Itu silakan. Nanti masing-masing kelompok itu membuat video dengan durasi kurang lebih 1 menit. Ya, nanti yang terbagus akan kita upload ke Instagram kita. Ya, nanti dapat like berapa itu. Ya, makin banyak yang like berarti itu adalah kegiatan ataupun kegiatan pramuka adik-adik akan disenangi atau diminati oleh rekan-rekan kita pramuka yang lain, khususnya yang luar Trenggalek. Itu adik-adik untuk penugasannya. Sekali lagi saya minta nanti adik-adik membuat suatu video kegiatan pramuka penegak. Pilih salah satu di antara kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu adik-adik yang perlu saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya. Selalu komunikasi dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada adik-adik semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.